berikutnya adalah tentang arah sholat. Pertama, mari kita simak bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang arah sholat. Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zolim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Jika bumi berbentuk bola, bagaimana Anda menghadapkan wajah ke arah Ka'bah? Sejujurnya, Anda tak akan pernah bisa menghadap kiblat. Jika asumsinya arah wajah Anda mengikuti lengkungan bumi, maka Anda menghadap belakang pun akan menghadap kiblat juga. Apakah ini yang dimaksud oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150 tadi? Sebaliknya, menghadapkan wajah ke arah kiblat hanya mungkin dilakukan pada bumi datar. Sekarang, jika Anda percaya bumi bola, bagaimana Anda menentukan arah kiblat? Anda harus menggunakan rumus sains matematika. Ini rumusnya. Itu adalah rumus yang dikemukakan oleh cendekiawan Al-Biruni 1000 tahun lalu. Al-Biruni percaya bumi datar, tapi dia adalah ilmuwan yang moderat. Coba Anda gambar peta. Anda gambar pada kertas datar, atau Anda gambar peta pada bidang bola? Sudah pasti Anda gambar pada kertas datar. Dengan foto udara pun, hasilnya adalah potret pada kertas datar. Lantas, bagaimana Anda tuangkan dalam bentuk bola? Inilah yang diajarkan oleh Al-Biruni. Kira-kira dia berkata begini, kamu percaya bumi bola? Mau tahu gimana caranya menerapkan peta bumi datar ini jadi bentuk bola? Nih rumus matematikanya. Ini yang disebut sebagai azimuthal equidistant. Peta bumi globe adalah azimuthal equidistant dari peta bumi datar. Seperti yang telah dijelaskan pada episode 5, USGS membuat peta Atlas Nasional Amerika dengan menggunakan azimuthal equidistant dari peta bumi datar. NASA tahu persis siapa Al-Biruni, makanya mereka menamakan sebuah kawah di bulan sebagai Al-Biruni Crater. Jadi, rumus matematika itu tergantung asumsi bentuk bumi bolanya. Itu kalau buminya dianggap bola sempurna. Kalau bentuknya oblet seperti yang dikatakan oleh Bill Nye, rumusnya lain lagi. Arah kiblatnya beda lagi. Kalau bumi bentuknya seperti buah pir, seperti yang dikatakan oleh Neil Tyson, rumus matematikanya beda lagi. Arah kiblatnya lain lagi. Jadi, bentuk bola yang bagaimana yang Anda pakai? Bola versi NASA, versi saintis seperti Bill Nye, atau versi saintis seperti Neil Tyson? Siapa imam Anda? NASA, Bill Nye, atau Neil Tyson? Mari kita buktikan. Dengan asumsi bumi bola pun, arah kiblat Anda beda-beda. Tergantung asumsi yang digunakan untuk rumus matematikanya. Coba lihat. Menurut Tempo, dari Jakarta, kiblat Anda 291 derajat dari utara. Apakah Anda sholat dari Jakarta terus? Kan tidak. Anda harus tahu arah kiblat dari berbagai tempat. Jadi, Anda harus punya sumber referensi lain. Menurut ikiblat.com, dari Jakarta, kiblat Anda 295 derajat. Menurut Accurate Kiblat Calculator, kiblat Anda 294 derajat. Jadi, mana yang benar? Inilah kebingungan jika bumi Anda berbentuk bola. Tergantung asumsi rumus matematikanya, bentuk bolanya seperti apa? Bola sempurna, gendut di tengah atau oblet, atau gendut di bawah seperti buah pir? Apakah Anda tahu, MUI baru-baru ini merubah fatwa tentang arah sholat. Anda memang tak akan pernah pasti tentang arah kiblat jika buminya berbentuk bola. Indonesia masih mending, letaknya sama-sama di Asia dengan Mekah, dan sama-sama nggak jauh dari Khatulistiwa. Jadi, melenceng arahnya hanya beberapa derajat. Coba jika Anda sholat di Amerika atau di Kanada, barulah Anda tahu bahwa arah kiblat bumi bola itu salah. Jangan bicara fatwa MUI, sebab MUI tak pernah menunjukkan arah kiblat jika Anda sholat di Kanada. Anda harus cari referensi sendiri. Contohnya ini, pertanyaan di Kiblat Locator. Saya tinggal di Kanada. Kok arah kiblatnya ke timur laut alias antara timur dan utara? Kalau di peta, Mekah itu kan arahnya tenggara alias antara timur dan selatan. Jadi, kiblat Anda yang mana? Kiblat Locator itu tidak salah, karena yang digunakan sebenarnya adalah peta bumi datar. Anda lihat, jika Anda sholat di Kanada, kiblat Anda memang ke timur laut dekat utara. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa peta yang digunakan sesungguhnya adalah peta bumi datar. Atau silakan coba petunjuk arah kiblat lain, Islamic Finder. Misalkan Anda ada di Los Angeles. Di mana kiblat Anda? Anda akan lihat kiblatnya justru dekat utara. Jika Anda lihat peta standar berbasis bumi bola, maka adanya di tenggara Los Angeles, timur ke selatan sedikit. Tapi kiblatnya dekat utara. Anda mau tanya pada siapa? Jelas sekali menggunakan peta bumi datar. Mekah memang di timur menjelang utara dari Los Angeles. Kenapa demikian?
Karena peta atlas Amerika yang dibuat oleh USGS adalah azimuthal equidistant dari peta bumi datar. Ini semua adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa arah kiblat sebenarnya ditentukan berdasarkan peta bumi datar, dan kiblat menurut bumi bola adalah salah. Atau, jika Anda tak suka dengan teknologi dan rumus matematika, Anda bisa mengacu pada web nu.org.id. Ini sangat masuk akal. Orang sudah mencari arah kiblat sejak sebelum ada internet, 1400 tahun lalu. NU mengingatkan metode yang orisinil dulu digunakan, yaitu mengacu pada bayangan matahari ketika matahari tepat di atas Ka'bah. Anda harus tahu persis tanggalnya, dan Anda bisa mengukurnya sendiri. Apakah Anda di Jakarta, Kanada, atau Los Angeles? Dari situ Anda akan tahu bahwa arah kiblat yang sebenarnya adalah sesuai dengan peta bumi datar, dan kiblat menurut bumi bola adalah salah.